Truk pengangkut batu bara menjadi penyebab kecelakaan beruntun di ruas tol Cipularang kilometer 97 arah Jakarta 5 Januari 2025. Menurut Kernet Bus Prima Jasa yang terluka akibat kecelakaan ini, truk pengangkut batu bara tiba-tiba mundur karena tak kuat menanjak. Kejadiannya itu mobil truk lolos rem, lain lolos rem mundur, dia nggak naik, dia nggak kuat. Posisi bus tadi sebelah mana? Bus tuh jauh sebenarnya sih. Di depannya tuh Budiman, Budiman itu udah Malang. Saya pikir kenanya Budiman dulu, buntutnya. Tahu-taunya mobil itu udah tarik ke bawah, belok ke kanan, pas kena Prima. Gitu. Kecelakaan hampir serupa terjadi pada 23 Desember 2024. Sebuah truk yang tak kuat menanjak terparkir tidak cukup baik di bahu jalan dan mundur dengan sendirinya. Kejadian di ruas jalan tol kilometer 77 Tol Pandaan Malang memakan korban 4 orang tewas. Ini ada satu kendaraan truk yang muatannya adalah pakan ternak, tidak kuat nanjak dan berhenti di bahu jalan. Lalu truk itu dihentikan oleh sopir dan diganjal ban bagian belakangnya, namun ternyata ganjalannya tidak sempurna sehingga tidak kuat. Akhirnya truk yang tidak kuat nanjak ini mundur tidak terkendali. Korban 4, update-nya 4. Memang di awal penanganan kita temukan ada 1 korban meninggal dunia, namun setelah kita lakukan evakuasi bersama-sama seluruh tim yang bekerja, ada 4 yang meninggal dunia. Pemerintah telah mengatur tentang pengoperasian kendaraan angkutan barang. Peraturan-peraturan tentang angkutan barang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan pelaksanaannya tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor. Syarat kelayakan kendaraan angkutan baik untuk barang maupun angkutan penumpang umum adalah lolos uji kelayakan jalan yang biasa disebut sebagai uji KIR. Menurut pengamat transportasi Joko Setiowarno, paling tidak hingga tahun 2023, 80% kendaraan truk angkutan barang tidak melakukan uji KIR. Informasi kami dapat terakhir ini sekitar 80% truk angkutan barang itu tidak di-KIR. Ini yang harus diketahui. Karena memang sekarang ini angkutan barang, apalagi dia muatan lebih, itu pengawasan di lapangannya sangat lemah sekali. Seolah sekarang ini terjadi pembiaran sehingga tidak terkendali. Kendaraan itu ketika digunakan di jalan raya tentunya dalam kondisi layak jalan. KIR memang dilakukan setiap 6 bulan sekali, ya. Tetapi antara 6 bulan itu ada tanggung jawab pengusaha untuk memelihara kendaraan itu. Keselamatan angkutan jalan baik barang maupun penumpang umum berukuran besar membutuhkan pengawasan terus-menerus. Mengutip Kompas.id, investigator senior Ahmad Wildan mengajak Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten Kota, dan Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD untuk aktif melakukan pemeriksaan pada kendaraan besar di berbagai tempat. Periksa saja, kalau yang nggak benar langsung ditilang. Untuk memeriksa kendaraan truk dan bus sistem rem baik atau tidak, hanya butuh waktu 5 menit. Ketika ini dijalankan, kita dapat memutus mata rantai adanya kendaraan tidak layak jalan beroperasi. Investigator senior Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini juga mengajak pengusaha dan pengemudi kendaraan angkutan besar untuk memperhatikan kelengkapan dan kesiapan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
Wilayah Indonesia yang luas membutuhkan kelancaran mobilitas logistik untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat di seluruh pelosok negeri. Transportasi angkutan barang dalam jumlah besar tentu membutuhkan moda angkutan jalan dengan kapasitas besar. Pengelolaan transportasi angkutan dengan kapasitas besar jangan hanya berorientasi pada aspek keekonomian semata. Keselamatan publik seharusnya menjadi prioritas yang tidak boleh dilupakan.